Selamat pagi Pak Obed. Selamat pagi Pak Edi. Bagaimana kabar hari ini Pak Obed? Kabarnya baik hari ini. Ya, baik. Saat ini Pak Obed kita akan melaksanakan penampingan individu 5. Ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Pak Obed, yaitu dari beberapa pertanyaan itu dimulai dengan awal penampingan, setelah itu inti penampingan, dan masuk di dalam penutup. Jadi untuk awal penampingan ini, saya ingin menanyakan kepada Pak Obed, proses apa saja yang sudah berjalan 1 bulan ini, 1 bulan terakhir ini, yaitu tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir, berdasarkan hasil pantauan jurnal daring. Dan di situ juga saya sebagai pengajar praktik melihat pantauan Pak Obed tentang pembelajaran daring di LMS dan sudah berjalan sesuai dengan aturan Pak Obed tepat waktu apa semua. Tapi yang saya ingin tanyakan, apa yang Pak Obed capai selama 1 bulan ini? Baik, terima kasih Pak Edi. Selama 1 bulan ini kami memang sementara mempelajari modul 3.2 dan 3.3. Sementara sekarang berlangsung 3.3. Untuk 3.2 Pak Edi itu membicarakan tentang pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Nah, dalam pengelolaan sumber daya ada 7 modal yang harus dimiliki sekolah, dan ketujuhnya itu semua ada. Jadi modal manusianya, kemudian modal sosialnya, modal politiknya, modal agama dan budaya, kemudian yang berikut adalah modal finansial, dan modal fisik dan modal alam yang sekolah punya. Dari modal manusia yang ada di sekolah ini Pak Edi, artinya sekolah ini kami sangat bersyukur bahwa di sekolah ini ada 7 guru penggerak, 3 guru penggerak yang sudah selesai angkatan 8, dan angkatan 9 ini masih ada sementara 7 yang mengikuti program guru penggerak. Kemudian nanti di angkatan 10 Pak Edi ada 3 yang sementara menunggu antrian untuk pendidikan guru penggerak. Jadi itu salah satu modal. Dan yang kedua adalah hampir 95% sekolah ini PNS itu guru rata-rata itu sudah sertifikat pendidik. Itu salah satu modal yang dari sisi manusianya. Kemudian dari sisi sosialnya, sekolah di lingkungan sekolah kami telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sosial, baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Itu beberapa contoh yang dapat disampaikan tadi. Kemudian untuk modul 3.3 itu tentang pengelolaan program yang berdampak positif pada murid, yang sekarang ini kami sementara lakukan, dan ada yang sementara juga mau dirancang program kegiatan yang akan berkelanjutan ke depan. Mungkin itu Pak. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Obed. Dari apa yang Pak Obed sampaikan tadi, saya sangat mengapresiasi karena ada banyak hal yang sudah Pak Obed lalui dan itu Pak Obed lakukan dan terapkan di sekolah Pak Obed. Dan saya juga mengucapkan terima kasih lagi kepada Pak Obed karena Pak Obed sudah berbagi praktik baik itu dilakukan dalam pembelajaran daring. Salah satunya Pak Obed sudah mengupload aksi nyata ya di dalam pembelajaran daring. Sebelum kita masuk ke inti pendampingan, mungkin kemarin Pak Obed sudah melaksanakan yaitu observasi kepada rekan sejawat. Ya. Jadi mungkin setelah ini saya ingin meminta hasil observasi pembelajaran rekan sejawat. Karena ada file observasinya dan yang ditandatangani oleh rekan sejawat, nanti setelah ini Pak Obed bisa berikan kepada saya itu menjadi dokumentasi. Oke, Pak Obed. Oke, baik Pak Obed. Kita masuk di bagian inti pendampingan. Di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Obed, terutama tentang penerapan aksi nyata modul 3.1. Jadi mungkin Pak Obed sudah ditugaskan untuk melaporkan implementasi melalui LMS, yaitu mendiskusikan pengalaman dan refleksi dari aksi nyata ini bersama
pendamping, dan saat pendampingan individu ini saya ingin kembali memberikan pertanyaan dan mungkin bisa mengingatkan kembali, dan Pak Obed juga bisa menjelaskan, yaitu tentang yang pertama itu berdasarkan hasil pemetaan yang Pak lakukan, bagaimana hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan yang dilakukan, Pak? Baik Bapak, baik Pak Edi. Berdasarkan hasil pemetaan yang dilakukan, hal tersebut mempengaruhi proses pengambilan keputusan dengan memberikan pemahaman yang lebih baik dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan yang sudah diambil. Jadi pengaruh dari setiap keputusan yang diambil itu memang dipikirkan dengan baik sebelum keputusan itu diberlakukan. Seperti itu. Jadi selalu memikirkan dengan baik dulu sebelum kita melakukan keputusan. Ya, yang berikut ini apa hal yang menurut Bapak masih perlu dikembangkan atau perlu dievaluasi dari pengambilan keputusan tersebut? Mungkin dalam pengambilan keputusan itu betul-betul yang perlu dilakukan itu betul-betul mengidentifikasi setiap persoalan-persoalan yang muncul atau permasalahan yang muncul, sehingga permasalahan ini betul-betul bisa diselesaikan dengan baik. Jadi tidak bisa juga kita secepat itu, misalnya keputusan itu kita ambil tanpa mengidentifikasi setiap persoalan yang ada. Jadi betul-betul harus diidentifikasi kira-kira masalah, misalnya ini kalau masalah dengan siswa seperti apa, masalah dengan rekan sejawat seperti apa. Jadi ini yang betul-betul harus diidentifikasi kalau misalnya, sehingga tidak muncul lagi persoalan-persoalan yang akan terjadi ke depan. Persoalan. Oke, baik. Tadi Pak sudah mengatakan bahwa ada beberapa persoalan itu yang terjadi, jadi harus mengambil keputusan yang sangat akurat. Di sini yang saya ingin menanyakan kepada Pak Obed, ketika Pak mengambil keputusan itu, yang mendukung Pak dari keberhasilan dari keputusan yang diambil itu seperti apa? Baik Pak, ini untuk dalam pengambilan keputusan yang mendukung memang tergantung situasi dan kondisinya. Jadi apakah itu masalah dengan siswa atau persoalan itu dengan rekan sejawat atau siswa dengan guru, ini memang situasi kondisi seperti apa, sehingga dalam pengambilan keputusan pun tentunya setiap persoalan yang ada Pak ini ada konsekuensi dari setiap persoalan atau masalah yang diambil, dan keputusan pun betul-betul harus bisa dipertanggungjawabkan. Jadi tidak bisa juga kita memutuskan sesuatu tetapi tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi memang harus ada nama dalam keputusan, harus ada keputusan itu berdasarkan hal yang betul-betul dipikirkan dengan matang, sehingga kita juga bisa mempertanggungjawabkan dari keputusan yang kita sudah ambil. Seperti itu. Jadi gambaran-gambaran itu juga yang selalu bisa kita terapkan dalam setiap menangani persoalan atau masalah-masalah yang ada di sekolah. Oke. Pertanyaan berikut ini, Pak, saya ingin menanyakan tentang pengalaman Pak, baik dalam waktu dekat ataupun sebelum mengikuti pendidikan guru penggerak. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Obed, yang mencerminkan dilema etika, baik itu terkait murid maupun teman sejawat, itu yang seperti apa? Memang ada sebelum saya mengikuti PGP ini kan banyak hal yang mungkin kita secara tidak langsung itu terjadi sesungguhnya. Memang yang berurusan dengan murid dengan kepentingan rekan sejawat. Kadang-kadang misalnya dilema etikanya seperti ini. Misalnya pada saat saya menjadi guru piket, diketemukan kelas yang kosong ini ternyata gurunya tidak masuk dengan berbagai alasan, misalnya sakit, bolos dan lain sebagainya. Nah ini menjadi persoalan ketika saya harus masuk ke kelas menegur siswanya sementara gurunya tidak masuk. Jadi tidak mungkin di kelas itu saya secara serta merta juga harus menyalahkan gurunya.
Jadi ini yang menjadi dilematika yang terjadi dalam antara murid dan guru. Di sisi lain, kalau tidak juga dilakukan peneguran, siswa atau murid menjadi korban. Bahwa pada saat itu jam pelajaran tidak terjadi. Di sisi lain, ketika melakukan misalnya peneguran secara langsung ke rekan sejawat, kadang-kadang juga ini menjadi persoalan juga. Bagaimana cara untuk bisa memberikan teguran yang baik yang membuat teman itu tidak tersinggung. Jadi ini yang menjadi persoalannya di situ. Jadi dilema etika juga antara Jadi kepentingan. dilema, Ya, ya kepentingan untuk peserta didik Ya. itu wajib, pelayanannya kita sebagai guru dengan juga dengan keadaan guru yang tidak masuk dengan ada beberapa masuk. ya. Tapi dari keputusan atau dilema yang terjadi yang Pak temukan, keputusan seperti apa yang Pak ambil ketika Pak menghadapi dilema tersebut, dilema etika dalam keadaan seperti itu, keputusan apa yang Pak ambil? Memang untuk keputusan ini biasanya saya serahkan secara langsung laporkan kepada pimpinan, biasanya seperti itu. Jadi secara tidak langsung ke guru, tetapi memang ke pimpinan. Jadi saya sampaikan kelasnya, Bapak kelas misalnya kelas 11 APHP tidak, gurunya tidak masuk Tidak karena sakit misalnya. Jadi sekarang siswa di kelas itu kosong. Nah, kita harus apakan di situ. Jadi biasanya kita kalau sudah mensiasati itu mungkin memberikan pekerjaan yang tidak mengganggu lagi kelas-kelas yang lainnya. Tetapi memang harus ada apa namanya penyampaian kepada pimpinan, sehingga pimpinan caranya dia untuk bisa apa namanya mencari jalan keluar untuk guru yang bersangkutan ini. Seperti apa. Gitu. Jadi kadang-kadang ada juga guru mungkin sakit, biasanya tidak sempat memberikan tugas, atau mungkin izin atau bolos, tugas tidak ada. Jadi ini pasti akan sangat mengganggu situasi kelas. Jadi mau tidak mau sebagai guru piket saat itu ya harus saya sampaikan kepada pimpinan. Nah, biasanya pengambilan keputusan itu pasti ada di pimpinan. Ya. Gitu. Jadi Pak mengambil keputusan bahwa Pak harus segera melaporkan ini kepada pimpinan. Nanti pimpinan yang mengambil keputusan apakah mengisi oleh guru yang kosong atau tidak. Jadi keputusan Pak dari hasil dilema yang Pak alami tadi, Pak serahkan semua ke pimpinan. Oke, baik. Menurut Pak Obed, ketika Pak Obed mengambil keputusan tersebut dan memberitahukan kepada pimpinan, itu apakah sudah sesuai dengan prinsip dan langkah yang dipelajari pada modul 3.1? Ya, memang dari apa yang kita ceritakan tadi Pak, Ya. memang apa yang saya pelajari di modul 3.1 sudah sangat sesuai. Artinya sebagai rekan sejawat tidak bisa juga serta-merta karena saya pikir saat itu langsung melakukan teguran secara langsung, memang harus lewat pimpinan. Jadi langkah-langkah yang saya ambil dan kemudian hasil aksi nyata pun ketika saya wawancara dengan kepala sekolah di sekolah yang lain, di sekolah SMP 3 Loli dan SMK Negeri 1 Wankaka, di situ itu mereka juga menggambarkan seperti yang saya ceritakan sekarang. Jadi mereka betul-betul ketika saya kan sering menanyakan mereka kira-kira bagaimana kalau masalah yang tadi kita ceritakan itu juga terjadi di sekolah mereka, dan mereka mengatakan bahwa piket akan melaporkan mereka dan mereka akan melakukan penanganan secara langsung kepada guru yang bersangkutan. Ya kalau sakit misalnya mungkin dikasih tugas, tapi kalau bolos atau izin kepala sekolah meneruskan. Biasanya seperti itu. Oke, baik. Hal-hal apa yang masih diperlukan atau dikembangkan dari evaluasi dan proses pengambilan keputusan tersebut oleh Pak? Kira-kira ke depannya itu apa yang perlu dikembangkan dan dievaluasi, yang perlu dievaluasi dari proses pengambilan keputusan itu? Baik Pak Edi, menurut saya memang yang masih perlu dikembangkan adalah kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi keputusan. Dan memang ini juga sangat perlu sebagai seorang pemimpin pembelajaran, memang sangat penting mengidentifikasi dan mengevaluasi keputusan. Ini saya pikir dua hal yang lumayan betul-betul harus dipikirkan dengan baik. Kenapa ini sangat baik, harus dipikirkan dengan baik?
karena ini menyangkut menyangkut keputusan yang sistemnya berkelanjutan. Nah, kenapa ini akan mempengaruhi di kelas pun ketika kita ambil keputusan yang justru tidak adil buat murid misalnya, itu juga akan mempengaruhi murid, tidak akan suka lagi dengan jam kita. Jadi betul-betul harus dipikirkan dengan baik. Jadi ketika misalnya kita menegur siswa, memberikan dia misalnya pelanggaran dan lain sebagainya, misalnya karena dia melanggar aturan atau kesepakatan kelas misalnya. Nah, kita harus putuskan betul-betul seperti apa sehingga betul-betul dia menyadari dari akibat pelanggarannya di kelas itu. Nah, ini sangat mempengaruhi memang, sehingga betul-betul harus dipikirkan. Nah, untuk hal-hal ini lah yang perlu saya kembangkan lagi, bagaimana cara yang mengidentifikasi dengan baik dan mengevaluasi keputusan dengan baik. Ini yang mungkin perlu saya ke depan harus perlu dipertajam lagi. Mungkin dari saya itu, Pak. Oke, baik. Setelah ini baik Pak Obed, kita akan berdiskusi tentang rancangan program yang berdampak pada murid. Di sini ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Pak Obed. Ya. Apakah Bapak sudah membuat rancangan program yang berdampak pada murid? Ya, saya sudah membuat program dan sementara dijalankan sekarang. Oke. Apa bentuk program yang Pak rancang? Program yang saya rancang sekarang ini program yang sifatnya itu berhubungan dengan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Jadi tiga-tiga ini dia masuk dalam program ini. Itu programnya seperti apa? Program yang saya lakukan sekarang ini ada program Ayo Menanam Kopi, Selamatkan Lingkungan, dan Menambah Pendapatan. Ayo menanam kopi. Ayo menanam kopi, Selamatkan lingkungan, menambah pendapatan. Oke, baik. Di sini saya akan menanyakan, ketika program itu Pak sudah buat dan Pak sudah laksanakan, apa yang menjadi tantangan Pak dalam melaksanakan rancangan program tersebut? Ya. Tantangan yang pertama adalah karena melibatkan secara keseluruhan, otomatis ada waktu yang menyita teman-teman di luar dari mata pelajaran bersangkutan. Jadi kalau yang berhubungan dengan agribisnis tanaman perkebunan itu tidak masalah, karena dia bisa lakukan pada pagi hari. Ya. Tetapi yang menjadi tantangannya itu bagi jurusan yang tidak punya program itu. Karena saya paksakan semua siswa itu wajib satu anak itu 5 pohon kopi ditanam di area belakang. Jadi itu salah satu tantangan Ya, ya, salah satu. karena tidak semua siswa dari berbeda-beda jurusan dan mereka belum mendapatkan itu, tapi Pak memberikan tugas kepada mereka. Oke. Tugas tambahannya. Apa yang Pak lakukan untuk bisa menghadapi tantangan itu ketika Pak sudah tahu bahwa di sini SMK punya beberapa jurusan dan beberapa jurusan itu tidak pernah mengajarkan seperti itu, tapi Pak menerapkan tantangan tersebut. Jadi untuk menghadapi tantangan tersebut seperti apa? Dalam menangani tantangan tersebut, saya biasa berdiskusi dengan ketua jurusannya, guru-guru di jurusan masing-masing, termasuk guru-guru normatif adaptif. Kenapa ini sangat penting? Selama ini memang kita punya, kalau Pak dilihat sekolah ini memang rindang, secara keseluruhannya rindang dan lain sebagainya. Memang dulu saya ceritakan kenapa ide ini muncul, Pak. Jadi saya boleh tidak saya ceritakan sedikit pengalaman. Hutan kita punya di Wedabo dulu kan, hutannya bagus. Kemudian sumber air di sekitaran sekolah ini melimpah. Tetapi ketika hutan itu dibabat di Wedabo ini, di sini ini kekeringan, kurang air. Sehingga ini yang menjadi dasar sekolah mulai menanam. Jadi sudah mulai menanam sekarang, kalau dilihat pohonnya sudah bagus. Bahkan di sekolah itu kita cari sumur kan berapa tinggi, tidak ketemu mata air. Nah, begitu tahun 2017, kalau tidak salah 2017-2018 kita coba lagi. Ternyata kita dapat sumur bor yang sampai saat ini tempat lain boleh kekeringan, di sini tetap aman. Nah, ini berarti ada pengaruh dari lingkungan. Nah, kemudian dari ada yang kita lihat ini ternyata
pohon-pohon yang ada ini kan tidak kurang produktif, sehingga kita mau tebang sayang. Ya. Nah kemudian untuk menghasilkan penambahan sekolah ini kan agak rumit. Nah ide saya muncul dari situ. Kenapa lahan yang kosong ini untuk menyelamatkan lingkungan sekitar sekolah dan lain sebagainya? Kenapa kita tidak coba menanam pohon yang punya manfaatnya besar juga untuk sekolah? Itu salah satu menambah pendapatan. Nah ini yang saya coba kembangkan ke teman-teman guru untuk menyampaikan ke mereka. Karena masing-masing nanti dia ada hasil penanaman pohon kopi, begitu berhasil kopinya itu akan dipanen oleh masing-masing jurusan. Jadi dia punya area masing-masing. Manfaatnya untuk anak-anak mereka juga. Jadi bayangkan Pak itu kalau sekarang 1 kilo kopi itu kalau di pasar itu 65.000 sampai dengan kisaran 70.000 per kilogram. Nah kalau kita punya pohon kopi 1.000 saja, kalau kita kali dapat satu pohon lah kali ya kita omong saja 1 kilo, jangan lebih. 1 kilo berarti kita punya 1.000 kilo. 1.000 kilo kalau kita kali dengan 60.000 saja paling kecil, kita punya 60 juta dalam satu kali panen. Jadi ini yang membuat semua juga tertarik dengan tantangan. Kira-kira seperti walaupun ada tantangannya tadi saya bilang waktunya, tapi begitu memang untuk hasil yang maksimal tanam sekarang tidak mungkin paling 5 tahun ke depan, tapi ini aset yang kita coba kembangkan ke depan. Saya pikir seperti itu. Oke, baik, saya sangat apresiasi dan program ini menurut saya sangat bagus, Pak Obed, apalagi di tempat Pak Obed ini sangat banyak sekali lokasi untuk menanam tapi luasan kita 30 hektar, jadi 30 hektar ini lahan tidurnya banyak, jadi daripada lahan tidur itu banyak, coba kita manfaatkan dengan menciptakan tanaman yang bisa menghasilkan. Oke, baik Pak Obed. Setelah ini saya ingin diskusi lagi terkait perkembangan komunitas praktisi yang sudah dijalankan di sekolah serta implementasi dari rencana yang sudah kita bahas dan kita lakukan di Lokakarya 2, yaitu berbagi rekan sejawat. Di sini saya ingin menanyakan, apakah Pak Obed sudah merintis komunitas praktisi di lingkungan sekolah? Kalau ada juga di luar, boleh Pak Obed jelaskan bagaimana peran komunitas ini terhadap proses pembelajaran Pak. Baik, terima kasih Pak Edi. Memang untuk komunitas praktisi sekarang ini kami baru mulai lakukan di sekolah, di luar sekolah. Jadi salah satu tujuan dari komunitas praktisi ini betul-betul bagaimana seorang guru menjadi pemimpin pembelajaran di kelas. Jadi kita berharap bahwa dari hasil komunitas, karena tadi saya sampaikan kekuatan modal manusianya kami di sini ada sekian banyak guru penggerak, ini menjadi modal kami. Bagaimana bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang baik di kelas. Nah ini yang terus kami genjot sekarang dalam komunitas praktisi yang ada di sekolah. Memang di luar belum, masih sementara di ini, tapi ke dalam sudah mulai dengan komunitas itu. Oke, baik. Apa saja perubahan yang menyenangkan yang Pak alami dari rekan-rekan komunitas praktisi? Jadi saya ingin menanyakan satu hal yang menurut rekan sejawat itu senang, rekan-rekan guru senang dari komunitas yang sudah Pak buat. Baik, terima kasih Teddy. Untuk komunitas praktisi tadi, hal-hal yang menyenangkan memang karena ini hal yang baru. Jadi hal yang baru kemudian diterapkan kepada rekan-rekan guru yang kebetulan kalau mengikuti kegiatan-kegiatan yang tadi misalnya guru penggerak dan lain sebagainya, itu mereka juga tertantang. Contoh misalnya kita diminta untuk membuat pembelajaran menggunakan aplikasi Canva misalnya. Mereka selama ini kan tidak tahu. Nah, ketika teman-teman yang guru penggerak itu mengajarkan, wah mereka juga semangat luar biasa. Bahkan yang guru-guru tua, guru-guru senior ini, yang selama ini juga gaptek dengan teknologi, sekarang mereka mulai. Jadi mereka juga sudah mulai menyiapkan media pembelajaran, misalnya Infocus. Dulu kan orang tidak bawa lagi, jarang, atau menampilkan video kepada anak-anak itu jarang. Tapi dengan
komunitas praktisi ini betul-betul punya pembagian peran di situ betul-betul dilakukan dengan baik oleh beberapa teman-teman TGP yang ada di sekolah ini, sehingga betul-betul teman-teman yang awalnya misalnya aduh bagaimana ini, begitu kita lewat dari komunitas praktisi yang ada di sekolah, mereka lebih semangat lagi. Dan bahkan sekarang saya lihat teman-teman guru juga sudah mulai, yang tadinya cuek dengan teknologi sekarang sudah malah semangat mereka. Oke. Baik, dengan adanya beberapa banyak guru penggerak yang ada di Pak Obed punya sekolah, pasti praktik baik juga banyak yang diberikan rekan guru. Di situ pasti banyak hal-hal yang menyenangkan yang didapatkan oleh rekan sejawat. Dukungan apa saja yang Pak perlu untuk komunitas praktisi agar bisa terus berjalan ke depannya? Memang sekarang ini kita lagi mengembangkan kompetensi masing-masing guru lewat komunitas praktisi ini. Nah, kita berharap bahwa ketika mereka ikut, mereka terus akan terpapar lewat baik itu secara komunitas maupun secara individual mereka keluar. Jadi kita minta kita komunikasikan, artinya mungkin ada yang kurang dari penyampaian bisa juga dicari tahu lewat luar komunitas ini. Nah, selama ini memang ada beberapa teman-teman itu mengikuti seminar-seminar yang berhubungan dengan kepentingan mereka di PMN. Jadi kita sudah mulai mengarahkan mereka ke sana. Jadi ini salah satu dukungan yang menurut saya betul-betul keseriusan dari teman-teman guru itu sudah mulai ada. Seperti itu. Oke. Baik, Pak Obed. Sekarang kita akan masuk di dialog pasca observasi pembelajaran. Di akhir PI 4 kemarin, Pak Obed sudah ditugaskan untuk mendampingi satu orang rekan sejawat dalam penyusunan RPP dan juga melakukan observasi pembelajaran di kelas bersama rekan sejawat. Di pendampingan kali ini, saya ingin Pak Obed menyampaikan tujuan dari percakapan hasil analisis data observasi pembelajaran yang dilakukan oleh rekan sejawat itu apa saja? Ya. Baik Pak Edi, untuk hasil kemarin pendampingan untuk rekan sejawat Pak Edi, itu saya ambil kebetulan mata pelajaran fisika langsung berhubungan dengan ibu wakil kepala sekolah urusan perhubungan. Ya. Di situ dalam diskusi kemarin kita sepakati tentang model pembelajaran yang dilakukan dalam menggunakan discovery learning. Di situ siswa dapat membedakan tentang asam basa larutan menggunakan kertas lakmus. Itu tujuan salah satunya. Oke, setelah Pak menyampaikan tujuan yang dilakukan atau hasil percakapan dengan teman sejawat kemarin saat sama observasi kelas, di sini saya ingin bertanya sesuai percakapan umpan balik yang Pak lakukan dalam menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan rekan sejawat pada saat melakukan observasi kelas itu. Pengembangan seperti apa yang rekan sejawat ambil? Ya. Baik Pak Edi, untuk pengembangan yang ingin dicapai kemarin pada dua, pengembangan dari sisi pengetahuan dan keterampilannya. Dari sisi pengetahuan itu siswa dapat membedakan tentang sifat asam basa dan sifat asam basa larutan. Kemudian untuk menggunakan kertas lakmus, kemudian untuk keterampilannya itu dia dapat mempraktekkan menggunakan kertas lakmus untuk membedakan sifat asam basa larutan. Itu ada pengembangan, ada dua pengetahuan dan. Berarti dia ada dua area pengembangannya itu, yaitu
pengetahuan dan keterampilan. Ya. Oke. Setelah itu Pak melakukan percakapan tentang strategi area pengembangan ketika dia menjelaskan tentang dua area pengembangan yang dilakukan, setidaknya rekan sejawat tersebut menggunakan strategi apa agar area pengembangan tersebut bisa tercapai di dalam kelas. Itu seperti apa? Baik, Pak. Jadi strategi yang digunakan oleh guru tersebut yaitu menggunakan RPP berdiferensiasi dengan lebih mengutamakan kepada kesiapan siswa itu sendiri. Di situ juga diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional yaitu SE. Nah, di situ dilakukan pembagian secara kelompok. Jadi ada 3 kemarin di situ. Ada yang proses, kemudian audiovisual, kemudian ada yang langsung praktek kemarin. Jadi 3 kinestetik. Jadi 3 itu dibagi dalam satu kelompok. Jadi sesuai dengan betul-betul kebutuhan murid itu sendiri. Dalam pembelajaran digunakan seperti itu, Pak. Oke, baik, Pak Obed. Ketika rekan sejawat itu melakukan strategi pengembangan, di situ pasti dia sudah merencanakan rencana aksi pengembangan diri. Ya. Jadi berikutnya saya minta rencananya itu dibuat dalam file, nanti tolong Pak Obed nanti diberikan kepada saya, dan saya juga ingin melihat aksi pengembangan yang dilakukan di kelas. Mungkin kemarin kan Pak Obed Dorang sudah membuat aksi nyata dalam berbentuk video. Nanti mohon linknya dikirim kepada saya supaya saya bisa menelaah dan saya juga bisa menilai. Dan di situ juga saya bisa amati apa saja yang dilakukan mulai dari pra observasi kelas sampai pasca observasi. Jadi ada beberapa hal itu yang nanti Pak Obed harus kumpulkan kepada saya, diberikan berupa file. Itu nanti formatnya diambil di modul 2.3 pada aksi nyata. Oke, kita masuk di bagian akhir dari pendampingan ini. Di sini saya akan melakukan refleksi dari proses pendampingan ini, dan ada beberapa pertanyaan yang saya ingin tanyakan kepada Pak Obed, yaitu setelah Pak menjalani program PGP ini, apa hal yang menurut Bapak yang Pak paling kuasai dari materi-materi mulai dari awal yang sudah dipraktikkan gitu? Jadi dari ketika Pak melakukan kegiatan ini, program BGP ini menjadi seorang CGP, hal-hal apa yang Pak merasa Pak sangat menguasai itu gitu? Dalam hal penerapan disiplin positif dalam kelas. Jadi memang selama ini kita melakukan di kelas ini kan tidak pernah kita lakukan kesepakatan kelas antara kita dengan murid kita. Dan selama itu kita hanya berasumsi masuk, murid menerima pembelajaran, selesai. Ada siswa yang melanggar aturan, diberikan sanksi, selesai. Tetapi kali ini betul-betul kita membuat sebuah kesepakatan kelas dari yang terjadi di kelas, kemudian diterapkan oleh anak itu sendiri. Jadi termasuk konsekuensinya pun mereka yang mengambil konsekuensi dari pelanggaran yang terjadi di kelas itu. Sehingga betul-betul kemarin kita dalam modul yang sebelumnya kita diajarkan bagaimana segitiga diskusi dan penyelesaian masalah. Jadi itu yang sering kami lakukan dan ternyata terbawa ke dalam pembelajaran selanjutnya tentang kesepakatan kelas yang kita buat. Seperti Memang kesepakatan kelas itu bukan hanya sekedar kesepakatan, tapi dia itu salah satu perilaku dan salah satu juga strategi untuk bisa mengembangkan karakter anak di kelas yang bisa kita lakukan di dalam kelas. Dan itu memang sangat penting, ada berkaitan juga dengan PMM. Dan pertanyaan berikut, materi apa yang Pak rasakan masih membingungkan dan ingin dipelajari
lebih dalam dari ketika Pak menjadi CGP ini. Ada materi yang Pak masih penasaran, maksudnya masih membuat Pak itu agak kesulitan, tapi Pak itu mau untuk bertekad akan mempelajari atau menguasainya. Ya, terima kasih Pak Edi. Kalau kita omong materi tentang selama saya mengikuti CGP ini, memang ada satu hal yang tadi kita sudah sempat diskusikan juga tentang dilema etika ini. Dilema etika ya. Jadi memang ini hal yang secara teorinya memang mudah, tetapi prakteknya itu yang agak sedikit sulit, terutama kepada rekan sejawat. Kalau ke murid mungkin masih bisa kita cepat memberikan respon atau keputusan, tetapi untuk rekan sejawat ini yang betul-betul kadang membutuhkan sebuah proses yang dipikirkan betul-betul, bahkan kadang pulang ke rumah pun masih terbaik kira-kira saat seperti apa. Ya. Gitu. Jadi itu yang mungkin perlu ke depan harus dipikirkan dengan baik, sehingga betul-betul dilema etika itu bisa kita jalani dengan baik pula dalam pengambilan keputusan. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih banyak Pak. Oke Pak Obed, saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih telah berbagi praktik baik yang sudah dilakukan selama ini dan juga di saat pembelajaran daring. Mungkin di sini saya akan mengingatkan kepada Pak Obed bahwa untuk menyebarkan, mengumpulkan dan menginput survei tentang kompetensi guru penggerak. Jadi di situ Pak Obed harus menginput survei, yaitu feedback 360. Kegiatan ini sudah harus dilakukan sebelum PI 6. Jadi itu sudah harus dilakukan sebelum PI 6. Yang pertama itu menyebarkan kuesioner survei feedback 360 ini sesuai peran dan jenjang yang diampu oleh Pak Obed. Dengan respondennya itu kepala sekolah, rekan guru sebanyak 5 orang, dan peserta didik itu sebanyak 5 orang. Di situ juga nanti Pak Obed akan mengisi yang namanya self evaluation. Itu evaluation-nya itu ada di LMS nanti. Dan satu lagi yang saya perlu ingatkan untuk Pak Obed harus mempersiapkan atau melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Ya, pemetaan aset. Jadi itu kegiatan itu Pak Obed harus melakukan kegiatan itu sebelum pelaksanaan PN yang dilakukan. Jadi harus adakan pertemuan. Adapun hal-hal yang Pak Obed akan lakukan ketika melakukan diskusi terkait pemetaan aset. Yang pertama itu silakan Pak Obed menentukan jadwal diskusi pemetaan. Karena di sini Pak Obed sebagai pimpinan, jadi silakan menentukan jadwal diskusi pemetaan dan silakan mengundang aktor yaitu rekan guru, murid, orang tua, tokoh atau perwakilan gender yang terlibat dalam diskusi. Yang berikut lagi harap membuat notulen hasil diskusi, mengambil foto kegiatan, dan mengumpulkan hasil pemetaan. Jadi itu wajib dilaksanakan sebelum PYN. Jadi nanti silakan Pak rapatkan apa semua dan lakukan itu pemetaan aset karena ada aksi nyatanya. Dan jika terkait ada hal-hal yang terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh fasilitator, maka silakan Pak Obed mencatat itu dalam jurnal komunikasi di LMS. Tapi kalau tidak ada, tidak masalah. Tapi kalau ada itu silakan dicantumkan di dalam jurnal komunikasi. Mungkin hanya sampai di sini saja pendampingan individu 5 yang sudah kita lakukan, dan atas ucapannya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Obed dan mengapresiasi dan selalu memberikan semangat kepada Pak Obed supaya Pak Obed tetap semangat dan melaksanakan ini sampai tahap akhir, karena kita sudah mau masuk tahap akhir, jadi semangatnya harus lebih membara. Bisa Pak Obed ya? Oke, baik Pak Obed, terima kasih banyak. Baik, saya juga mengucapkan terima kasih Pak Edi atas tuntunan penyertaannya selama kami
menjadi CGP dan Pak Edi sebagai pengajar praktek yang selalu memotivasi kami dalam menjalankan kegiatan CGP ini. Sekali lagi terima kasih juga Pak. Iya, sama-sama buat sukses selalu. Asik.